Selamat sore semuanya, Shalom. Kayaknya kemarin kurang angpaunya ya. Shalom semuanya. Nah ini baru lumayan ini. Dibuka kalau nggak merah, biru lah ya, lumayan. Oke, sebentar. Kita akan bicara minggu ini tentang topik yang biasanya kita bicarakan di dalam bulan Februari. Tapi bisa ditampilin aja enggak apa-apa. Oke, slide-nya. Saya mau ngomong dulu karena selalu ada orang-orang yang baru bergabung di DLC. Jadi gini, jangan dikira dari minggu pertama, minggu kedua, bukan saya merasa tone-nya seperti itu ya. Saya takutnya kalian menangkap bahwa kami ini kakak-kakak yang sudah usianya kok lanjut usia enggak 30 tahun lebih ini, kakak-kakakmu ini enggak suka kalau kamu jalin hubungan, enggak suka kalau kamu suatu saat berpacaran dan sebagainya. Enggak. Kami enggak seperti itu. Kami justru sangat eager sekali kamu boleh berjumpa dengan pasangan hidupmu. Saya tetap punya syaratnya cuma 2, masih ingat? Pertama, di waktu yang tepat, yang kedua dengan orang yang tepat ya. Waktu yang tepat, orang yang tepat, udah ingat itu aja. Jadi gitu. Jadi saya berharap memang kalian umurnya yang sudah 20 lebih dan sebagainya, saling menemukan, suatu ketika memutuskan untuk menikah dan sebagainya, ya senang gitu loh, maksudnya kalian boleh bertemu dan menjalin hubungan yang sehat. Jadi jangan salah mengerti ya. Kami menantikan kok tsunami undangan itu, kami menantikan itu ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian suatu ketika menikah bukan kami, wah menakut-nakutin dan sebagainya, enggak. Meskipun bagi saya dan Kak Hendro, ada Kak Nika juga cuma nggak datang yang sudah menikah, kami juga harus jujur bahwa di dalam kalian berpacaran untuk menikah dan di dalam pernikahan tidak selalu senang semuanya gitu ya. Tetapi kalau tanya sama Kak Dendi gitu, hari ini by the way kami menikah itu 21 Februari 2021. Sekarang 21 Februari bener ya? Pas 5 tahun. Nah teman-teman kalau ditanya 5 tahun ini banyak susahnya apa banyak senangnya? Pasti banyak senangnya gitu ya. Tapi ada susahnya enggak? Ada susahnya. Gitu. Ada susahnya, enggak ada susahnya. Ada konfliknya, enggak ada konfliknya. Minggu ini kami konflik hebat juga by the way gitu ya. Kami juga konflik yang lumayan gede lah minggu ini. Saya belum sempat cerita sama siapa-siapa, bukan mau nutupi juga. Tapi ya itulah kehidupan, enggak apa-apa. Jadi kalau kamu mau denger, mau tanya sama Kak Dendi, Kak konfliknya apa? Tak ceritain enggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak ketika kita menikah itu happily ever after di dalam kisah-kisahnya Disney, no. Your life is just begin gitu. Kehidupanmu baru dimulai, chapter baru dalam kehidupanmu baru dimulai, ada kesulitan-kesulitan yang baru dan sebagainya. Therefore, karena itu menuntut versi dirimu yang lebih baik. Oke? Dan persiapannya harus dilakukan jauh sebelum dari tanggal pernikahan. Saya sensus dulu di sini. Siapa di sini yang suatu ketika nanti cewek-cewek ya, cowok-cowok kalian mau cewek-cewek mau jadi bride, cowok-cowok mau jadi groom, bener ya? Groom itu cowok kan? Iya, groom and bride. Siapa yang suatu ketika nanti pingin menikah, bisa angkat tangannya. Ya kalau kamu nggak menikah langsung pasaranmu jatuh gitu. Oh berarti mau selibat ini, tiwas aku ngejar-ngejar seperti itu ya. Kalau kalian mau menikah, you better listen, kamu baiknya mendengarkan. Karena ini adalah sebuah pengajaran yang mempersiapkan kamu untuk menuju ke arah sana. Area-area mana saja yang perlu kamu untuk serius. Nah, beberapa tahun yang lalu saya baca sebuah buku yang sangat bagus ini nih. Ada yang tahu buku ini? Why True Love Waits. Kalau masih ada boleh, saya punya buku yang versi bahasa Inggris. 1, tapi kayaknya enggak saya pinjamkan, itu sorry banget. Saya carinya sudah susah soalnya.
Tapi kalau kamu dapat itu biasanya sudah dapat di eBay, sudah dapat di Amazon dan sebagainya, jadi susah. Saya nggak tahu apakah sudah diterbitin dengan model yang baru, tapi buku ini bagus. Buku ini tentang bagaimana kamu bisa menunggu. Menunggu di dalam apa? Memang buku ini mungkin 40%, 40% kali, 30-40% berisi tentang sexuality. Nah, kenapa Kak kok dibahas tentang sexuality? Kan agak kejauhan, enggak kejauhan. Di zaman saya pun enggak kejauhan. Gitu ya. Di zaman saya seusia kamu, saya punya teman-teman yang sudah enggak virgin, yang sudah tidak perjaka itu banyak sekali. Apalagi di eramu. Seperti itu. Kenapa ini sangat menentukan? Kita mau baca dulu yuk di dalam 1 Korintus 19 ayat sampai 6, ayat 19 sampai 20. Saya baca ayat 19, kamu baca ayat 20 ya. Bisa ya, masih kelihatan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Nah, ada sebuah kalimat yang menutup 2 ayat ini dengan sangat powerful. Kita mengira bahwa menjaga tubuh itu adalah modenya defensif gitu ya. Ya sebagai cewek gitu saya tidak mau Kak kalau dipegang-pegang, saya enggak mau kalau di catcalling, saya enggak mau kalau saya dilecehkan secara seksual. Kalaupun saya pacaran, saya batasi. No, ternyata bukan itu muatan yang terpenting. Yang terpenting adalah karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ternyata modenya mode attack loh. Ketika kamu bisa menjaga kemurnianmu, kesucianmu secara sexuality, kamu akan jadi orang yang mode attack yang tadi. Bisa memuliakan Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Seringkali orang itu bukan kamu kurang pinter, bukan kurang hebat, tetapi rasa bersalah itu terus gandoli diri kita. Gitu ya. Lalu kemudian kita ngomong tentang, iya itu kan manusiawi, itu keinginan biologis dan sebagainya. Sehingga pada saat kamu masih usianya masih belasan tahun di luar pernikahan, sudah menjalani kehidupan seksual yang luar biasa. Gitu ya. Saya nggak ngomong hanya tentang hubungan suami dan istri. Kemarin di Komsel Conqueror, saya sempat ngobrol-ngobrol, kenapa sih pentingnya kita harus menghentikan masalah fantasi di dalam kehidupan kita. Ini nggak apa-apa nih, sudah SMP, saya juga pernah ngajarin sexual awareness juga kepada anak-anak seusia kalian. Nah kenapa sih kok harus kita hentikan yang namanya fantasi seksual itu, kenapa sih? Gini, karena kalian percaya nggak percaya, yang di tempat ini yang sudah menikah, minimal yang cowok, saya dan Kak Hendro. Nanti kalau Kak Hendro ada di sini tanyain juga. Fantasi seksual nggak berhenti ketika kalian sudah menikah, enggak. Jadi banyak yang bilang gini, iya orang melakukan dosa-dosa seksual yang aneh-aneh itu kan sebelum menikah. Tapi ketika sudah menikah, case close. Enggak, ternyata enggak juga. Ternyata saya juga mikir gitu barangkali ya, bodohnya saya. Tapi ketika saya sudah menikah, saya juga bisa membedakan cewek yang cantik dan tidak, tipe saya dan tidak. Saya bisa membedakan dan mikir yang macam-macam juga kalau tidak dikendalikan. Sama aja. Jadi masalahnya bukan apakah kamu menikah atau tidak ternyata tentang sexuality, tapi bagaimana kamu mengendalikan tentang pikiranmu. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hati-hati dengan itu. Kenapa? Saya sempat ngomong waktu itu, kalau itu selesai di pernikahan, maka tidak ada yang namanya perselingkuhan di muka bumi ini. Betul enggak? Tapi kenapa kok banyak orang selingkuh? Karena dia main di ranah yang namanya fantasi di dalam kehidupannya. Ya, lihat film Korea boleh enggak? Boleh. Saya juga lihat film Korea. Tadi saya lihat Taxi Driver ya. Saya lihat Taxi Driver bukan mau ke sini. Tadi habis makan siang saya lanjut, tapi saya nggak ketagihan kok. Saya nonton 1 episode sehari udah. Nah, kalau karena kita nonton film, fantasi kita jalan, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, jangan mencobai dirimu sendiri. Gitu ya. Karena banyak orang jatuh di dalam hal itu, right? Betul ya?
Karena dia membayangkan hal-hal yang indah-indah di film-film Korea, lalu dia mencocokkan di dalam kehidupannya. Wah kayaknya enggak cukup indah nih. Sehingga apa way out-nya, apa jalan keluarnya, fantasi. Mulai memfantasikan segala sesuatu. Tidak sibuk membangun kehidupannya, malah sibuk untuk berfantasi. Nah inilah yang jadi masalah di dalam kehidupan kita. Nah saya nggak akan banyak bahas di sana, tapi sharing saya hari ini akan diwarnai dengan itu, gitu ya, akan diwarnai dengan true love waits. Kalau kalian di sini ada beberapa orang kayaknya yang saya tahu, tapi apakah masih di DLC atau enggak saya nggak ngerti. Kalian ikut di dalam dulu ada kelasnya, ada campnya juga namanya True Love Waits. Ada yang ikut, pernah ikut? Era zaman-zamannya angkatannya Patrick dulu sempat ada maksudnya nggak ikut nggak apa-apa gitu loh. Tapi dulu itu sempat gencar-gencarnya banyak nawarin orang camp namanya True Love Waits gitu. Tapi hari ini nggak ada sih. Nggak usah ikut campnya juga, nggak apa-apa. Kalau mau ikut nggak apa-apa ya, saya nggak endorse, ikut nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Tetapi saya mau jelasin setelah saya baca bukunya, ini yang kurang lebih saya dapatkan, plus saya tambahin sedikit dari apa yang saya ngerti. Nah, saya akan ambil seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya itu adalah Ruth. Ruth ini siapa sih Kak? Ruth ini adalah orang Moab. Nah orang Moab itu siapa? Orang Moab itu saya jatuhin dulu ya, nanti baru saya angkat ya. Orang Moab itu kalau kalian lihat di dalam kitab Amos itu terdiri dari 6 pasal. Itu isinya adalah tentang bagaimana bangsa Moab akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan tentu saja menghancurkan sesuatu itu bukan karena iseng-iseng, tetapi karena memang ini orang-orang yang sangat-sangat jahat. Gitu ya. Ada banyak hal yang membuat orang-orang ini harus diperlakukan seperti itu. Nah teman-teman, salah satu orang yang di sana, salah duanya itu adalah namanya Orpan dan Ruth. Nah ceritanya nanti kalau kalian baca ya di dalam Ruth pasal yang pertama, Ruth itu bukan Ruth, Naomi itu punya suami yang namanya Elimelech. Saya nggak sempat jelasin artinya, tapi arti namanya itu bagus sekali. Lalu kemudian ketika Bethlehem, desanya Tuhan Yesus itu kelaparan, dia pergi ke wilayah orang Moab, gitu ceritanya. Dan ketika di wilayah orang Moab, karena anak cowoknya ini 2, namanya adalah Mahlon dan Kilion, ini namanya jelek sekali gitu ya, papanya namanya bagus, mamanya namanya bagus, anaknya Mahlon dan Kilion. Makanya jangan sembarangan kasih nama anak ya. Nanti dicari di Alkitab, nama artinya Mahlon Kilion itu apa? Mahlon itu artinya mati kalau nggak salah, Kilion itu artinya sakit-sakitan. Elimelech itu, saya jelasin dikit lah. Elimelech itu, Eli itu adalah Tuhan, ya Elohim, Melech itu artinya raja. Jadi Tuhan adalah raja, papa mamanya bagus-bagus. Begitu anaknya namanya jelek-jelek, namakan adalah doa. Di sini nggak ada yang namanya ngawur-ngawur ya, nggak ada ya. Ini namanya Kaleb, ada namanya Yosua, bagus-bagus. Nah, ketika mereka pergi ke tanah orang Moab dan kemudian si anak-anaknya yang cowok ini mengambil pasangan hidup, mereka ngambilnya tentu saja nggak bisa import dari Israel karena mereka sudah ada di tanah Moab. Jadi pada akhirnya mereka menikah dengan orang yang namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon menikah dengan Orpan, Kilion menikah dengan Ruth. Itu saja sudah pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalau kalian lihat di dalam kitab Keluaran, orang Israel tidak boleh menikah dengan orang di luar bangsanya. Red flag, nggak boleh. Sama seperti kamu ya sekarang ya, kalau menikah harus sama orang Kristen, sama yang seagama dan sebagainya. Waktu itu seperti itu, jadi nggak boleh sampai sekarang. Tapi hari itu Tuhan menegaskan, kalau ini saya misalkan, saya ini adalah seorang ayah gitu ya. Misalkan Siena ini anak saya. Lalu anak saya ini menikah dengan orang di luar orang Israel. Hukuman untuk saya karena ayahnya, hukuman untuk saya adalah janggut saya harus dicabuti satu-satu. Ra percaya ya, absurd ya. Nanti lihat di dalam Alkitab. Beneran, karena Tuhan itu melihat ini kejahatan yang luar biasa. Kamu sebagai ayah bagaimana kok anakmu bisa menikah dengan orang di luar bangsamu.
Dan terjadilah seperti itu, it is what it is, lalu kemudian mereka menikah, dan namanya berkat dan kutuk itu pasti kelihatan ya. Kutuk ada di dalam keluarga ini, papanya meninggal, anaknya yang tadi Mahlon dan Kilion itu sudah sakit mati-matian, beneran mati, dua-duanya mati, lalu tinggal Naomi, tinggal geng cewek aja, Naomi, si mama, dan si dua orang menantu namanya Orpan dan Ruth. Nah ketika itu Ruth ini dan Orpan disuruh kembali ke negaranya, disuruh kembali ke negerinya. Sekarang aku sudah nggak punya anak lagi katanya Naomi, aku mau kembali ke negeriku. Lalu si Orpan mau kembali ke negerinya. Jadi gitu, Orpan balik dan kemudian yang nggak tahu Orpan itu ceritanya nggak dijelaskan dalam Alkitab, dia bisa menikah lagi dan sebagainya. Tetapi Ruth mengatakan hal ini. Saya bacain pelan-pelan ya. Rut 1 ayat 16-17, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sama-sama dibaca yang di bold itu, 1, 2, 3, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Nah teman-teman, pada saat si Ruth ini menghadapi sebuah momen yang gak enak dalam kehidupannya, suaminya meninggal, dan zaman itu kalau zaman sekarang itu pasangan hidupnya meninggal, kalian lihat di film-film itu gampang, menikah lagi dan sebagainya, cari pasangan hidup. Zaman itu enggak segampang itu Ferguson. Ada banyak barrier yang harus orang-orang yang tanggung, apalagi bagi seorang janda. Tetapi dalam keadaannya seperti itu dia buat bukan promise saja, tapi dia bikin covenant, dia bikin perjanjian. Dia bukan bikin janji, tapi dia bikin perjanjian. Perjanjian itu bedanya dengan janji apa? Janji itu gini, nanti pulang ya Pet, aku belikan kamu lontong balap. Lalu ketika Kak Dendi pulang, Kak Dendi lupa ya sudah enggak apa-apa. Tapi konvenan itu gini, Pet, nanti pulang aku akan belikan kamu lontong balap. Kalau misalkan aku enggak belikan aku lontong balap, nanti aku akan menanggung bla 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 bla. Itu namanya konvenan. Gitu ya, beda. Nah, konvenan itu jauh lebih hebat dari namanya promise. Namanya janji. Dan ketika sudah diucapkan oleh Ruth, dia melakukan sesuai dengan yang diucapkan. Banyak orang bisa berjanji tetapi sukar untuk melakukan. Demikian juga dengan orang yang biasanya pacaran ya. Kalau kalian dengar pacar kalian itu janji nggak karu-karuan, lihat dulu track recordnya. Gitu ya. Kalau lagu, saya tuh dulu suka lagunya Monica tahun 90-an kalau nggak salah. La 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 la, for you I will. Jadi di lagunya itu kalau kamu mau bulan tak ambilkan bulan ini. Refrennya itu berkata gini, for you I will gitu ya. Untukmu aku akan melakukannya. Jadi kamu mau bulan, kamu mau apa tak ambilkan nanti kamu. Pokoknya kamu mau apa kamu tak kasih. Itu kan gedabrus saudara-saudara ya. Bujuk pasti bohong. Tapi banyak orang ketika diperlakukan seperti itu, cewek-cewek ketika kamu diperlakukan seperti itu gimana? So sweet. Gila nih. Jangan begitu ya. Kalau dia mengungkapkan sesuatu, kalian pikir lagi masuk akal enggak sih? Kalau dia berkata, aku pasti setia sama kamu, bla 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 bla. Dia sudah gonta-ganti pacar. Ini tahun 2016 baru 2 bulan dia sudah ganti 2 kali gitu. Ya nggak mungkin dong. Itu kan track record itu matter ya, penting juga. Nah, kemudian ketika dia kembali ke tanahnya ibu mertuanya, kembali ke Israel, dia melakukan ini. Nah, ini sesuatu yang biasa gitu ya. Saya mau ceritakan nanti ada poin-poin yang bisa kita pelajari. Maka berkatakanlah Ruth perempuan Moab ini kepada Naomi, ini ketika sudah sampai di Israel, izinkanlah aku cari enggak ya? Izinkanlah aku apa? Pergi
ke ladang, memungut jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ada sebuah, kalau kalian belajar tentang sejarah, jadi orang Israel di dalam kitab Keluaran juga diatur, jadi kalau orang memungut jelai, orang memungut dari pohonnya, pasti nggak bersih kan, ada yang jatuh-jatuh ke tanah. Betul ya, misalkan gini, kalian itu memanen apel, ada kira-kira yang jatuh enggak? Adalah, kalian memanen ribuan pasti ada yang jatuh. Nah, menurut aturan di dalam kitab Taurat, yang jatuh enggak boleh diambil. Kenapa? Yang jatuh itu punyanya orang-orang miskin. Ya gitu ya aturannya ya. Seru ya kalau kita belajar dalam Alkitab. Jadi kalau jatuh, sudah enggak boleh diambil karena nanti akan ada orang-orang yang enggak bisa makan, yang enggak bisa beli itu, nanti akan ambil di belakang. Tuhan sudah ngatur loh yang seperti itu ya. Jadi seringkali kalau kita dalam pekerjaan implementasinya zaman sekarang, jangan semuanya itu diambil untuk milikmu. Ada yang juga miliknya orang lain. Ketika itu Ruth, dia nggak punya ladang, gimana caranya dia dan ibu mertuanya hidup? Ya dia jadi pemungut jelai. Itu loh pemungut jelai. Jadi ketika jatuh, dia ambil dikumpulin, siap untuk makan di malam harinya dan sebagainya. Lalu kemudian ketika dia melakukan itu, ceritanya panjang, love story-nya sangat seru, nanti kalian baca sendiri di dalam kitab Rut. Bagaimana dia itu, akhirnya Boas itu mulai notice dia, lalu kemudian Boas ini menyuruh anak buahnya, kamu sengaja ya nanti ya, kalau kamu ngambil jelai, jatuhin yang agak banyak. Lu beneran nanti di dalam Alkitab dibaca, jatuhin yang agak banyak. Supaya apa? Ruth itu tak lihat kok kurus gitu ya, nanti supaya dia bisa jadi lebih gemuk. So sweet loh ya. Boas ini padahal usianya agak jauh dari Ruth. Maka berkatalah Ruth di dalam pasal yang kedua, perempuan Moab itu, pasal yang kedua ayat yang ke-11, Boas menjawab katanya kepadanya, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ayahmu dan ibumu dan kembali ke kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dulunya tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu bla bla bla. Kalian perhatikan yang di bold itu, telah dikabarkan orang kepadaku. Jadi Ruth ini melakukan bagiannya, Boas seumur hidup dia juga melakukan bagiannya, tetapi dia juga melakukan checking gitu ya. Seringkali ketika kita mencari pasangan hidup, kita melupakan tahapan yang ini. Kita nggak mau lagi melakukan checking. Kenapa? Kalau ditanyain, kenapa kamu nggak buka matamu lebar-lebar? Kak, aku sudah sayang, Kak, sudah suka. Nggak sempat melakukan yang namanya checking. Tetapi Boas ketika dia sudah suka sekalipun, dia melakukan cek juga. Dia mau tahu siapa Ruth itu, gitu ya. Siapa sih orang ini sebetulnya? Orang ini sebetulnya adalah orang yang baik atau enggak? Tak lanjutin ya. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu dan kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, teman-teman, mulai sejak zaman itu ada sebuah kisah yang kemudian berlanjut. Ini adalah sebuah kisah yang menurut saya lebih seru dari film Korea ya. Seorang Ruth ini dia pergi secara rutin untuk bekerja memungut jelai yang tadi. Lalu kemudian pada suatu titik Ruth ini sadar bahwa yang bisa menikahi dia hanya orang-orang tertentu. Sekali lagi budaya pada zaman itu ya. Budaya pada zaman itu kalau suaminya meninggal dunia, si cewek atau si janda ini hanya boleh menikah dengan keluarga suaminya aja. Gitu. Dimulai dari yang paling tua, yang belum menikah yang paling tua, gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kalau si janda ini sudah cewek dan cowok, cowoknya meninggal dunia, si ceweknya ini cuman boleh menikah dengan saudara-saudaranya suaminya. Saudara jauh juga boleh, tetapi nanti dicarikan lalu kemudian dilakukan seperti itu. Nah, ternyata Boas ini punya seniornya lagi. Kenapa tadi Kak Dendi bilang Boas ini juga bukan orang yang muda,
seperti seorang Rut. Boas ini tua usianya gitu ya. Tapi Boas ada lagi yang pangkatnya lebih tinggi dari dia, yang lebih tua, yang belum menikah juga. Nah pada suatu ketika Boas ini menghampiri orang yang lebih tua itu dan berkata, ini gampangannya ya karena banyak yang usianya enggak, saya akan bikin lebih gampang. Boas ini ngomong sama orang yang seharusnya menikah dengan Rut, dia bilang, Om, kalau aku yang menikah sama Rut boleh enggak? Om kan sudah tua ya enggak usah menikah, sudah enggak apa-apa. Lalu om yang ini tadi bilang, ya nggak apa-apa deh, ambil aja. Lalu dia deal dengan om ini, lalu kemudian dia mengambil Rut sebagai istrinya. Dan pada akhirnya, ya ini, teng teng tereng gitu ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, ia menghampirinya, maka atas kasih karunia Tuhan, nah ini yang menyebabkan semua kisah ini terjadi. Mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang laki-laki, dan belasan keturunan kemudian adalah Yesus. Ngerti maksud saya? Seorang Rut ini orang yang luar biasa, ini nenek moyangnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sana. Ada beberapa area, saya nggak bikin pengulangan ya, tetapi saya mau refleksi keadaan kalian yang belum menikah. Apa-apa saja yang saat ini perlu dibangun di dalam kehidupan kalian. Dan kamu akan sangat menyesal kalau kamu nggak bangun ini sejak hari ini. Itu disclaimer-nya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kemarin dijelaskan sama Kak Fani ya, cinta sejati itu kan lahir dari karakter, bukan dari hormonalmu. Gini, iblis itu suka membuat yang namanya tiruan, gitu ya. Kalau kalian pernah ke negara yang di atas itu, negaranya Uncle Xi Jinping itu, nggak ada hal yang nggak bisa dipalsu di situ. Dan palsunya itu 1:1, mirip sekali, gitu ya. Hampir nggak bisa dibedakan. Nah, demikian juga dengan yang namanya cinta. Cinta itu juga punya tiruan, punya KW. Kira-kira apa ya tiruannya cinta itu ya? Ada yang tahu? Oke, ada yang bisik-bisik. Namanya adalah nafsu. Kalau nafsu, perbedaannya tadi kalau kita ngomong true love waits, nafsu itu nggak bisa nunggu. Tetapi cinta selalu menunggu. Gitu ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, dianya enggak gitu. Hancur saudara-saudara ya. Sudah ditunggu-tunggu dianya enggak. Nah, cinta itu selalu mau menunggu. Masalahnya nafsu enggak mau. Nafsu maunya kalau aku suka sama si A, aku harus ambil dia. In immediate effect gitu ya, secepat-cepatnya. Aku mau ambil dia, gimana caranya? Ditanyain sama kakak rohaninya, emang kamu mau menikah kapan? Kamu usianya misalkan umur 16 tahun, pengen menikah kapan? Ditanya, nanti Kak umur 25 tahun. Emang kamu mau pacaran sama dia 9 tahun? Bisa gitu ya. Kemarin saya juga nanya di Komsel Conqueror, saya tanya gini, di antara kita siapa sih di antara kalian yang jatuh cinta lebih dari setahun? Enggak ada yang angkat tangan. Saya bilang 6 bulan, enggak ada yang angkat tangan juga. Ternyata ketika ditanyain, ada yang 2 minggu, 3 bulan, sebulan. Ayo, kamu kan juga seperti itu. Kalau hari ini bikin komitmen, sementara karakternya belum matang, yang terjadi akan seperti itu. Jadi yang terjadi adalah lust, L-U-S-T, nafsu, bukan love, bukan L-O-V-E, bukan cinta. Yang terjadi adalah nafsu. Dan ketika kamu komit dengan yang tiruan, maka rencana Tuhan dalam kehidupanmu pasti hancur, enggak jadi. Kalau kalian suka nyatat, ada 3 hal yang kira-kira perlu dibangun yang namanya karakter ini. Yang pertama loyalitas.
Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah kerja keras. Gitu ya. Apa? Loyalitas, integritas, dan kerja keras. Itu yang perlu kalian bangun di dalam kehidupan kalian. Loyalitas untuk apa? Suatu ketika nanti kalian juga akan butuh yang namanya loyalitas. Hari ini Kak Dendi bilang, Kak Dendi anniversary 5 tahun, pernah enggak Kak bosan sama pasangannya? Pernah enggak Kak rasa cintanya itu menurun sama pasangannya? Iya dong, manusiawi loh. Tapi ketika itu terjadi, kita memutuskan untuk kembali mencintai atau enggak. Itu masalahnya. Itu yang namanya loyalitas. Bukan berarti banyak orang gitu ya. Saya juga beberapa kali mengkonseling orang-orang yang sudah mau bercerai. Kenapa sih kok bercerai sama dia? Saya tanya, jawabannya selalu hampir sama. Berkata seperti ini, aku sudah tidak ada lagi perasaan cinta kepada dia. Lah dulu ngapain, saya bilang gitu. Emang cinta itu muncul gitu ya, tiba-tiba jatuh dari atas? Enggak loh. Ketika kalian sudah mengalami kehidupan begitu panjang, kalian akan tahu bahwa cinta itu adalah sebuah keputusan. Keputusanmu untuk mencintai. Keputusan orang tuamu punya kamu, dan meskipun kamu bencekno setiap hari di mata orang tuamu, you know kalau kamu bencekno, guys. Tapi orang tuamu memutuskan untuk mencintai kamu setiap hari. Itu adalah sebuah keputusan. Bukan main jatuh cintaan, enggak. Kalau kamu mengandalkan I falling in love Kak dengan orang itu, one day you will be wake up, kamu akan raise up. Iya ya kayaknya enggak bener nih sama orang ini. Kan dulu jatuh cinta Kak, sekarang kan sudah tidak jatuh saya Kak. Jadi sudah tidak cinta lagi. Jangan ya. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua, ini masih kelihatannya mengulang tapi enggak apa-apa supaya kalian hafal. Follow the calling. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teman-teman tahu enggak, ketika kamu itu menjalankan bagianmu, kamu menjalankan fungsimu, kamu jadi orang yang semakin precious di mata dunia maupun di mata Tuhan. Saya tidak mengatakan kamu seperti Apple, tapi ada sebuah ilustrasi, ada sebuah tulisan yang saya suka sekali. Seringkali apel yang terbaik itu ada di paling atas. Yang paling susah untuk dijangkau oleh manusia. Dan masalahnya adalah apel itu seringkali berpikir bahwa dia adalah apel yang paling buruk. Padahal dia adalah apel yang paling baik. Nah, apel yang ada di bawah sudah diambil-ambil orang, gampang gitu ya. Sudah jadi, I'm sorry to say, piala bergilir, ganti-ganti pacar. Yang di atas gak dapat pacar kayaknya nih. Gitu ya, kadang-kadang orang yang di atas ini mikir juga ketika dia ngelihat ke bawah, kayaknya sudah laku semua nih. Aduh, aku ini siapa yang mau ya? Padahal aku ngelihat ke cermin gini, ya enggak jeleknya orang, kayaknya juga enggak apa namanya, IQ-nya juga enggak jelek gitu ya, pendidikannya saya juga bagus dan sebagainya. Untuk kamu yang seperti itu saya mau ngomong kalimat yang sederhana sekali. Just wait, suatu hari nanti orang yang punya kapasitas untuk ngambil kamu pasti ngambil kamu, pasti. Gitu ya, gak usah khawatir. Tapi seringkali paradoks ini terjadi dalam kehidupan banyak orang. Yang dibawa laris gitu sehingga dia gak punya waktu buat ngapa-ngapain, gonta-ganti pacar aja gitu ya. Dia itu sering kirimin orang bunga, ceweknya ganti-ganti, sampai dia punya member card di dalam toko-toko bunga kayak gitu. Waduh, ada loh yang kayak gitu. Dia saya itu punya temen waktu dulu ya, dia itu kalau Valentine Day, dia itu datang ke toko boneka, belinya banyak. Saya tanya, buat apa beli kayak gitu? Iya, buat 3 orang yang berbeda. Gitu ya.
dia beli buat 3 orang yang berbeda. Sama 3-tiganya dia bilang dia nggak punya waktu. Lalu dia pergi sama saya hari Valentine, kami kan kayak apa gitu ya. Karena dia pengen main aman, kalau dia jalan sama yang itu nanti ketahuan sama yang duaan itu. Jangan, itu. Ketika kamu jadi apple yang di tempat yang paling atas, pertahankan posisimu. Justru kamu harus live your calling, kamu harus tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngapain sih dalam kehidupan saya mau kejar apa yang Tuhan mau aja deh. Karena ketika itu terjadi, sama kayak segitiga ini ya, kayak gini, atasnya itu Tuhan, kiri ininya kamu, kanannya itu si dia. Ketika kamu akan semakin dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis kamu akan semakin mendekat dengan si dia. Betul? Ketika kamu nggak dekat sama Tuhan, ketika kamu masih melenceng gini, nah si dia ini akan bingung, kemana ya ini ya? Kok nggak muncul-muncul gitu? Ternyata sih kamu lagi adventure kemana-mana. Oke, kita akan lanjutkan. Nah ini yang beda banget dengan yang kemarin. Namanya adalah reputasi. Semua katakan reputasi. Nah, seringkali banyak anak muda ini sekarang sindromnya sering berkata seperti ini, Kak aku bodoh amat orang ngomong apa Kak. Aku enggak ngurus orang ngomong apa di dalam kehidupan saya. Salah enggak? Menurut saya banyak salahnya daripada benernya. Karena reputasi itu matters. Kalau orang nggak punya reputasi dalam kehidupannya, aduh kamu itu kayak mendayung di dalam danau ya. Temanmu itu mendayung di air yang bersih seperti itu sehingga dayungannya gampang. Kamu itu sedang mendayung di lumpur. Loh kenapa kok seperti itu? Dikit-dikit kamu maju harus klarifikasi, benar? Oh, aku tuh enggak orang seperti itu, aku tidak orang seperti itu dan sebagainya. Reputasi itu penting banget. Makanya kita baca di ayat ini yuk. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dan dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Beberapa tahun yang lalu waktu saya di kerjaan saya yang lama, saya itu kan di kantor gitu ya, saya di kantor. Kalau sekarang saya lebih banyak di lapangan, saya lebih banyak di mobil, di kereta, di pesawat, pokoknya saya pergi jalan-jalan. Waktu saya di kantor, saya print ayat ini. Saya taruh di komputer saya. Jadi di komputer saya itu ada ayat ini tak tempel pakai lem kertas itu pokoknya ya sudah gitu. Tapi ada ayat ini yang saya baca over and over. Terus menerus setiap hari saya baca. Kenapa? Ketika saya sadar bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar, saya nggak mungkin nyolong, saya nggak mungkin mencuri. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Kenapa? Karena itu akan menodai nama baik saya. Saya punya beberapa anak buah yang berakhir mereka mengambil uang perusahaan, harus dikeluarkan dari perusahaan. Saya bilang sama dia, udah ya aku nggak publish kamu supaya kamu bisa pekerjaanmu baik di tempat yang baru. Saya sebagai atasannya saya nggak ngomong aneh-aneh untuk dia. Quite good loh, cukup bagus. Aku nggak publish. Lalu aku pegang handphone, aku bikin story seperti itu, dia keluarkan, no, saya nggak melakukan itu. Ternyata ketika dia melamar pekerjaan di tempat-tempat yang lain, ditolak dong. HRD-nya tahu semua kalau dia keluar karena apa. Saya keluarkan suatu rekomendasi kerja untuk dia, by the way. Jadi sebetulnya bisa happy ending dong, bisa kerja di tempat lain, nyata enggak loh. Dia cari kerja di tempat lain. Suatu ketika saya ketemu sama dia, gimana kamu kerja? Iya Pak, saya kerja tapi saya ngelamar di tempat itu kok semuanya tahu ya Pak. Loh saya enggak ngomong loh. Ya enggak tahu dia curiga sama saya atau enggak ya. Tapi saya enggak ngomong sama siapa-siapa. Kamu keluar karena itu. Nama baik itu penting banget. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang Rut ketika dia mengerjakan dan dia melakukan bagiannya. Boas itu dengar. Ya, Boas itu ngerti siapa Rut karena reputasinya bagus. Jangan jadi orang yang bermasalah dan kamu bangga dengan itu. Saya sedih kalau ada teman-temanmu yang berkata, habis melakukan hal-hal gini, lalu diceritakan sama orang lain, padahal yang dilakukan itu misalkan melanggar hukum dan sebagainya, merasa bahwa itu keren. Come on.
one day itu akan memberatkan dirimu sendiri loh guys. Sadar nggak sadar gitu ya. Lalu kalau marah diupload di sosial media, aduh ya ini gitu ya. Kalau ngamuk gitu diupload di sosial media, curhatnya di sosial media, maki-maki mamanya, maki-maki papanya, maki-maki pacarnya dan sebagainya. Tahukah kamu ketika kamu post itu nggak bisa hilang? Loh kak bisa tak delete? Oh iya, tapi tahukah kamu di handphonemu ada fitur namanya screenshot? Tahu? Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, orang lain masih punya. Kamu hilangkan, iya nggak bisa hilang. Kamu melakukan hal-hal yang nggak karu-karuan lalu kamu upload, kamu pacaran sama si ini lalu kamu upload dan sebagainya. 10 tahun lagi, pikirkan. Kalau kamu sudah mau menikah gitu tiba-tiba, loh kok ada video seperti ini muncul. Kamu mau menjelaskan apa sama calon mertuamu guys? Mau menjelaskan apa, mau ngomong apa sama dia? Makanya reputation matters. Penting sekali reputasi itu. Coba nanti pulang saya kasih PR sederhana, kamu tanya sama dirimu sendiri, kamu lihat kepada cermin gitu ya. Kayak lagunya Michael Jackson ya. I looking at the man at the mirror. Kamu nanti lihat sama dirimu sendiri yang di cermin, kamu tanya sama dirimu gini, kalau orang dengar nama saya, apa yang orang lain pikirkan? Kalau orang dengar namanya, ini contoh aja nih, kalau orang dengar namanya Kenneth, apa sih yang orang pikirkan? Kalau orang dengar namanya Deborah, apa yang orang pikirkan tentang itu? Kalau orang dengar namanya Fania, apa yang orang lain pikirkan tentang itu? Kalau kamu sendiri ngomong jelek kayaknya kak, ya berubah, gitu ya. Kalau kamu jawab, apa ya yang orang lain pikirkan tentang Dendi? Oh telatan enggak tertib dan sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan kamu memang red flag. Yang Kak Hendro ngomong yang kapan hari ya, banyak orang muda itu ngomong segala sesuatunya itu toksik gitu ya. Ternyata yang toksik adalah dirinya sendiri. Haleluya. Jangan toksik dulu, ngaca dulu bro. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Jujur sama dirimu sendiri. Kalau perlu kamu nggak yakin, you are not sure about this. Kamu tanya sama orang lain beneran. Orang yang trustworthy, orang yang bisa kamu percaya. Ojo ngomong sama-sama ya. Nanti aku diguyu-guyu orang. Sian, menurut kamu aku ini kayak apa sih Sian? Nah gitu. Jangan sakit hati ya gitu ya. Habis itu Sian ngomong, kamu itu bencekno, gak disopo dia, jangan. Kalau kamu nanya sama orang lain dan jawab jawaban yang jujur, kamu minta kamu say thank you sama orang itu. Because reputation matters. Bagaimana kamu dilihat oleh orang lain. Penting kak, penting banget. Seringkali banyak orang merasa apa yang sudah terjadilah kue sera-sera kak. Enggak. Saya itu ngelihat Facebook saya, postingan-postingan saya lama, saya enggak aneh-aneh gitu ya. Tapi saya tuh ngelihat bisik rambutku ngini yo, welek. Kayak artis Korea gak sido gitu. Saya ngelihat gambar-gambar yang lama, tapi saya nggak pernah ngepost yang aneh-aneh. Tapi bayangkan saya ngepost hari itu curhatan-curhatan anak muda yang seperti yang aneh-aneh. Hari ini saya akan sibuk untuk klarifikasi depan kamu. Mungkin Linda akan ngomong, kak dulu 15 tahun yang lalu kenapa Kak Dendi ngomong kayak gini kak? Waduh apa ya yang saya pikirkan waktu itu? Setan apa? Enggak tahu kita gitu ya. Karena suatu ketika kamu akan bertanggungjawabkan segala sesuatu. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah ini. Wah, ini nih. Saya itu ngefans banget loh sama yang namanya Billy Graham. Karena saya juga kerjanya hamba Tuhan. Nanti sekalian tim Praise and Worship bisa mempersiapkan diri pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Nah, Billy Graham ini punya istri yang namanya juga Ruth. Istri saya juga namanya Ruth, gitu ya. Bukan saya cari Kak Ruth ini gara-gara ini, enggak. Tapi dia tuh namanya Ruth. Jadi dia itu Billy Graham, ada namanya Ruth Graham. Jadi nama belakangnya itu dibuang. Jadi gitu ya. Nanti suatu ketika juga nama belakangmu dibuang cewek-cewek karena akan bertemu dengan kesatria berjubah putih itu ya. Yang akan ngambil kamu dari papamu. Pada suatu ketika mereka ini berjumpanya bukan pada saat Billy Graham
sudah terkenal. Kalau kalian nggak tahu namanya Billy Graham ini adalah seorang penginjil yang bukan paling terkenal lagi, influence-nya paling besar di abad yang ke-20. Dia itu kalau bikin KKR yang datang itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang, di broadcast jutaan orang yang melihat. Dan dia itu membaptis orang itu konon ceritanya sampai tangannya kesel diganti orang lain gitu. Saking banyaknya orang yang dimenangkan oleh namanya Billy Graham. Dia suatu ketika dia dia itu masuk di dalam sekolah Alkitab, sama kayak Kak Dendi lah ya. Dia masuk sekolah Alkitab, dia ingin jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Ternyata Billy Graham itu bukanlah mahasiswa yang luar biasa, pinter dan sebagainya, biasa aja. Dia itu dikenalkan oleh seorang wanita yang namanya adalah Ruth. Nah itu, fotonya waktu sudah tua. Ada fotonya lebih mudah, nanti kalian cari sendiri. Nah Ruth ini adalah seorang mahasiswa yang teladan. Bukan hanya teladan, Ruth ini adalah orang yang sudah mengerti dia mau ngapain di dalam kehidupannya. Dia itu lahir di Cina, kalau tidak salah di kota namanya Huinan di Cina. Ruth itu lahir di Cina gitu ya. Kalau Ruth saya lahirnya di Surabaya, kalau ini lahirnya di Cina. Nah, dia lahir di Cina, dia ke Amerika untuk belajar dan sebagainya. Dan kemudian dia ngomong, suatu ketika aku akan ke negara-negara di Afrika. Dia bilang seperti itu. Nah, pada saat itu dia ketemu dengan yang namanya Billy Graham. Dan tahukah kamu kapan Ruth jatuh cinta dengan Billy? Saya mendengar ceritanya ini waktu saya masih jomblo gitu ya, saya mesem-mesem. Dan saya sangat terinspirasi dengan itu. Itu terjadi pada saat Billy itu mempersiapkan KKR, dia lagi ngangkat-ngangkat, keringetin drodos-drodos. You know what's the meaning of drodos-drodos? Gelembosi, lalu kemudian dia nyapa seorang wanita yang namanya Ruth ini. Dan pada saat itu langsung Ruthnya terpesona gitu. Langsung matanya langsung melihat, wong lanang kok ganteng sekali dia ini. Lalu kemudian ketika and the rest is history, mereka menjalin hubungan, lalu kemudian ada quote-quote yang kalian bisa baca ini. She was everything I was not. Ini by the way ditulis Billy Graham setelah Ruth sudah meninggal. Mereka orang yang berbeda sekali, sangat berbeda. Ruth itu orang yang sangat dominan seperti itu, dia itu punya karep itu kayak gimana ya, dia mau melakukan apa-apa dia sudah ngerti. Sementara Billy Graham itu seorang gembala, seorang yang nerima segala sesuatu, dia sayang dan sebagainya. Sementara seorang Ruth pernah berkata untuk Billy Graham seperti ini, if God called me to be a missionary wife, I will go anywhere. Dia yang mahasiswa teladan, dia yang punya segala hal yang bisa dia harapkan untuk masa depannya. Ketika dia punya pasangan hidup, dia berkata seperti ini, enggak apa-apa, saya akan mengubah tujuan kehidupan saya, bukan mengubah tujuan kehidupannya, memodifikasi supaya saya bisa berjalan dengan pasangan hidup saya. Indah ya kalau kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka dipelihara sama Tuhan, sampai hari ini legasinya luar biasa. Ada banyak hamba Tuhan termasuk saya yang melihat kehidupan mereka. Pada saat dulu saya belajar sampai hari ini, saya punya Kindle, saya punya buku-bukunya Billy Graham. Kenapa? Saya bisa melihat kehidupannya orang ini. Enggak spektakuler, tapi menurut saya bisa diikutin. Billy enggak menemukan Ruth pada saat ia pamer kesuksesan, tapi saat ia setia dengan panggilannya. Ada sebuah quote yang terakhir. True love is not proven by how fast you give yourself away, but by how strong you stand when everyone else is rushing. Siapa di sini pengen dapat cinta sejatinya? Bisa angkat tangannya. One day Kak, aku pengen ketemu dengan cinta sejatiku.
Guys, jangan bandingkan kisah cintamu dengan kisah cinta yang dibuat oleh orang lain. Enggak, kisah cintamu ditulis oleh Tuhan. Jangan bandingkan kisah cintamu dengan kisah cinta yang ditulis oleh sutradara Korea sana. Enggak, bagusan yang ditulis oleh Tuhan. But the matter of fact, apakah engkau mau menunggu atau enggak? Apakah kau mau berkata, Tuhan, tulis kehidupan saya sebebas-bebasnya Tuhan. Aku tahu kehidupanku ini hanya indah ketika Engkau yang menulis di dalamnya. Mari kita merenungkan kebenaran firman ini. Ada sebuah lagu yang saya suka sekali. Saya menemukan lagu ini, saya dulu punya kasetnya dan kasetnya itu sampai literally putus karena saya terlalu sering untuk memutar album ini, terutama lagu ini. Saya percaya anytime saya dengar lagu ini, saya merasa bahwa Tuhan mau untuk memeluk saya dan mengatakan everything gonna be okay. Gak usah lari-lari, gak usah rushing out. Kamu harus berkata, harus cepet-cepetan dan sebagainya. No need. Diam di dalam hadirat Tuhan hari ini, kita mau sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan.